لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده فقل ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Yang karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya nikmat iman, nikmat ihsan, bahkan nikmat terbangun di pagi hari untuk melaksanakan ibadah yang ada. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda kita, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in atau tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, kepada siapapun yang yakin akan sunnahnya, dan kepada siapapun yang mengamalkan sunnahnya hingga hari zaman kelak. Pada santri rahmati Allah, marilah kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman terhadap ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat untuk mengamalkan ilmu dari yang apa kita telah pelajari. Para santri rahmati Allah, kita bahas beberapa hadis tentang akhlak mazmumah di dalam kitab Bulughul Maram. Jika di sini kitabnya di halaman 1303. Kita akan baca hadisnya, lalu kita akan terjemahkan, baru nanti kita akan ambil intisari yang ada dalam hadis tersebut. Nanti diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أخرجه مسلم. وعن أبي ذر, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, yang beliau diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini hadis qudsi. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu, sesungguhnya aku telah mengharamkan az-zulma, kezaliman, ala nafsi, terhadap diriku, wa ja'altuhu bainakum, dan dia telah menjadikan kezaliman tersebut muharraman, yaitu sesuatu yang haram. Fala tazalamu, maka janganlah tazalamu, kalian saling menzolimi, karena di situ
bentuknya tadzalamu, saling, artinya saling menzalimi. Akhrajahu Muslimun, dikeluarkan dari Imam Muslim. Para santri rahmati Allah, kita lihat dari nas hadis tersebut bahwa hadis ini menegaskan kepada kita tentang perbuatan zalim. Ya. Terkadang perbuatan zalim yang dilakukan oleh seseorang itu tidak terasa. Terkadang perbuatan zalim yang dilakukan oleh seseorang itu karena dia sudah terbiasa, yang ada malah nanti mati rasa. Artinya tidak ada kemauan ingin berubah gitu. Nah, perbuatan zalim yang biasa dilakukan oleh seseorang itu merupakan sebuah dosa. Yang mana kita melakukan kezaliman tersebut, maka yang ada bukan bertambahnya pahala, bertambahnya dosa. Ya. Apa itu sih zalim? Jika dari bahasa zalim itu kegelapan, zulmun, gelap. Tapi kalau dari segi istilah, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi kalau nempatin peci nggak pada tempatnya berarti zalim itu. Kafa menempatkan bukunya nggak pada tempatnya, zalim berarti itu. Ya. Awalnya artinya itu. Cuman kalau dalam hal kaidah itu berbeda. Nah, apa contohnya? Contohnya ketika kita menempatkan peci pada taruhnya di kaki, contohnya digunakan dalam kaki. Yang tadinya kaos kaki digunakan untuk tangan gitu. Itu yang tidak menempatkan pada tempatnya, asalnya seperti itu. Ya, kezaliman juga dari bahasa juga disebut apa ya? Bengis, berbuat jahat gitu, tidak berbuat zalim kepada seseorang itu merupakan ada dari ayat inna zulma la syirkun azim. Sesungguhnya kezaliman adalah sebuah kesyirikan. Kenapa di sini syirik juga termasuk perbuatan zalim? Bukankah syirik itu menjadi dosa yang besar? Ya, karena ketika seseorang telah syirik, artinya mereka sudah merasa bahwasanya dia yang dituhankan, dia yang tidak ada. Dia merasa dirinya menjadi Tuhan. Ya. Nah, ketika dia merasa diri jadi Tuhan, nah itu menempatkan Tuhan tidak pada tempatnya, seperti itu kurang lebih. Kezaliman itu. Nah, apalagi di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kezaliman yang lebih real dalam kehidupan kita. Ada kucing, dikasih sovel. Nah, itu sebuah kezaliman yang nyata. Ya. Kita melihat teman kita ada kucing dimainin gitu, terus udah dimainin dikasih sovel kucingnya. Terus kucingnya muntah-muntah, kucingnya mabok gitu, kelayangan. Itu sebuah zalim. Ingatin temannya kalau yang seperti itu ya. Ini contoh real dan contoh nyata. Nah, maka yang seperti itu tolong diingatkan lagi. Ya, tugas kita saling mengingatkan jika ada teman kita yang tidak, terutama pada hewan ya, karena seringnya terjadi pada hewan di sekitaran kita ya, ataupun ya dengan berbagai hal yang lainnya lah yang dilakukan tidak yang keji kepada hewan. Nah, mungkin itu kita lanjut satu hadis lagi, yaitu hadis tentang al-ghibah. Silakan diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Atadruna mal ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fi akhi. Afara'aita in kana fi akhi. Ma aqulu. Qala in kana fihi ma taqulu faqad tabta'u. Ma taqulu faqad tabtahu. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Akhrajahu Muslimun. Hafal hadisnya? Sudah langsung hafal? Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan meridhai, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah? Atadruna, apakah kamu tahu mal ghibah? Apa itu ghibah? Qalu, mereka berkata, mereka di sini siapa ya? Para sahabat. Bukan mereka di sini, antum semua. Allahu wa rasuluhu a'lam, kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala, siapa yang berkata di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menceritakan saudara, bukan. Kamu menceritakan saudaramu tentang sesuatu yang ia benci. Qila, dikatakan pula, afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Kira-kira siapa yang dikatakan ini? Para sahabat lagi. Bagaimana, kata sahabat, menurut Anda jika yang saya katakan itu benar ada pada saudaraku? Nah, kata Rasulullah SAW, qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu. Jika perkataan itu benar ada pada saudaraku, maka sungguh engkau telah faqad tabtahu, telah menggibah. Namun jika tidak benar, maka sungguh ia engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini jika kita perhatikan, ya, yaitu tentang ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu kalau diambil katanya dari kata khoba yaghibu. Apa khoba yaghibu? Goib, nggak ada gitu. Maksudnya ia membicarakan seseorang, temannya, saudaranya yang tidak ada. Kalau kita membicarakan orang yang ada, Faiz, kamu ganteng banget sih. Nah, berarti itu kan ghibah, bukan? Ya, bukan ghibah. Kalau ghibah itu sesuatu yang aib bagi saudara kita. Faiz, kamu ngobrol terus sih. Berarti ghibah, bukan? Ada Faiznya di depannya. Ada orang yang diomonginnya. Bukan ghibah ya berarti. Kalau ghibah itu karena dari ambil katanya juga sudah dibeda. Khobaya yang ghib, yang tidak ada gitu. Ya. Tadi jika kita menggibah seseorang, ini perkara tentang ghibah ini, ketika kita, ya kadang kita tidak terasa gitu ya. Ketika kita mengobrol, akhirnya kita terjerumus, akhirnya kita terjeblos dengan
ya perbuatan ghibah. Ngomongin sana, awalnya ngomongin tentang masalah asrama, tiba-tiba nanti ngomongin tentang seseorang ya. Nah, wal'iyadzubillah, semoga kita terhindar dari perbuatan ghibah. Karena perbuatan ghibah itu karena ya seperti kita ngomong biasa aja. Ya, karena lisan itu ketika kita ngomong seperti tidak terasa gitu, ngalir saja. Akhirnya perbuatan ghibah itu tidak terasa kita lakukan. Ya. Nah, tadi jika kita membicarakan seseorang, nah, jika tidak benar seseorang tersebut yang kita bicarakan, maka itu terjadi, itulah yang dinamakan dengan ghibah. Jika kita membicarakan seseorang tapi tidak benar ada pada seseorang tersebut, maka itu yang dinamakan dengan fitnah. Tapi sebenarnya sudah menggibah dan memfitnah. Jadi dua dosa yang sudah kita lakukan. Ya. Tapi ketika kita berbicara benar ada pada orang tersebut, maka termasuk ghibah. Wal'iyadzubillah, ya, semoga kita terhindar dari perbuatan ghibah. Ya, karena ya, bukan mayoritas perempuan saja, tapi laki-laki juga sama gitu. Jadi ini tidak pandang mau laki-laki mau perempuan itu sama saja, mau perempuan mau laki-laki itu sama saja. Ya, jika orang tersebut membicarakan orang yang tidak ada dan membicarakan aibnya, membicarakan kejelekannya, maka itu yang disebut dengan ghibah. Jika benar maka itu dengan ghibah, dan jika salah maka itu dengan fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dari dua hadis ini kita mendapat kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang dua hal, yaitu tentang ghibah dan tentang berbuat zalim. Maka tinggalkanlah perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aidina ila ma fi khairul lil islam wal muslimin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.